Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pertemuan ke-6, yaitu mengenai perhitungan cost benefit untuk manfaat yang tangible untuk mata kuliah manajemen investasi TI. Oke, di sini kita akan melihat teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam melakukan perhitungan cost benefit untuk manfaat yang tangible. Itu manfaat tangible di sini adalah manfaat yang dapat terlihat dan mudah diukur atau measurable. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu bagaimana analisa cost benefit ini perlu untuk dilakukan dalam metode penghitungan investasi pengembangan teknologi informasi, di mana analisa cost benefit ini akan menggunakan prinsip perbandingan biaya yang harus dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh oleh satu perusahaan. Jadi kita mesti melihat perbandingan biayanya ya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dan juga bagaimana manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, pada pendekatan cost benefit ini biasanya digunakan di situasi di mana penggunaan teknologi informasi ini memberikan manfaat yang tangible. Jadi cost benefit ini digunakan pada manfaat yang tangible. Manfaat tangible ini adalah manfaat yang cenderung bisa terlihat dan juga mudah diukur atau measurable dari sisi kuantitatif. Nah, untuk pendekatan perhitungan cost benefit, ini ada beberapa teknik atau metode yang dapat kita pahami ya kaitannya dengan manfaat TI. Jadi yang pertama itu adalah cost displacement, lalu yang kedua cost avoidance, ketiga adalah decision analysis, dan yang keempat impact analysis. Jadi yang pertama ini cost displacement ini kaitannya dengan bagaimana kita mereduksi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mereduksi biaya atau mengurangi biaya-biaya yang dirasa tidak perlu ya di sisi bidang TI. Lalu yang kedua ini adalah cost avoidance. Jadi cost avoidance ini adalah menghindari biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi gimana caranya supaya biaya ini tidak terjadi gitu, menghindari biaya yang harus dikeluarkan. Itu adalah cost avoidance, menghindari biaya. Dan yang ketiga adalah decision analysis. Nah, ini kaitannya atau tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas dari keputusan yang akan diambil. Dan yang keempat adalah impact analysis dan menghasilkan dampak positif yang diperoleh bagi perusahaan. Kita lihat terlebih dahulu mengenai metode yang pertama ini, yaitu mengenai cost displacement. Jadi kalau cost displacement ini adalah banyaknya biaya yang bisa kita reduksi atau kita tiadakan gitu dengan dimanfaatkannya komputer atau teknologi informasi di satu perusahaan. Ini biasanya di cost displacement ini banyak proses atau bisnis proses yang tadinya manually dirubah menjadi otomat. Nah, untuk pendekatan ini biasa digunakan di saat TI atau teknologi informasi ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja, efisiensi. Jadi gimana supaya caranya proses ini bisa lebih cepat, lebih efisien. Nah, dalam hal ini tentu akan memanfaatkan keunggulan yang ditawarkan untuk mengurangi total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau biaya overhead. Di biaya overhead ini akan dikurangi, lalu kita akan implementasi misalkan satu sistem otomat. Nah, maka ini disebut dengan cost displacement. Sehingga biaya overhead tadi bisa dikurangi. Ini ada contoh perhitungan dari cost displacement. Misalkan di sini ada beberapa contoh terkait dengan biaya investasi. Jadi kalau biaya investasi IT itu tentu umumnya dari sisi IT peripheral ya, atau IT equipment seperti PC, lalu kita membangun satu jaringan, modem, printer, dan scanner. Jadi lebih kepada infrastruktur biaya investasi. Lalu manfaat bulanan kita hitung, reduksi gaji pegawai berapa, reduksi proses kontrol, biaya administrasi yang dikeluarkan, dan sebagainya. Lalu biaya bulanan ada lagi biaya karyawan, maintenance, pengembangan aplikasi, termasuk amortisasi kita hitung. Ini akan kita lihat total keuntungan per bulannya berapa. Ya, di contoh ini bisa kita lihat perhitungannya. Lalu manfaat per tahun dan ROI. ROI ini adalah 45,71%. Lalu akan terjadi simple payback selama 2 tahun 2 bulan. Nah, ini contoh dari cost displacement dalam cost benefit.
Ini ada beberapa contoh rumus untuk perhitungan, seperti bagaimana kita menghitung ROI, lalu bagaimana kita menghitung keuntungan per bulan. Nah, di sini dalam contoh ini, keuntungan per bulan ini dihitung dari total manfaat bulanan dikurangi biaya bulanan. Jadi manfaat dikurangi biaya. Lalu untuk ROI, ini rumusnya adalah manfaat per tahun dibagi dengan total biaya investasi, lalu dikalikan 100%. Nah, jika manfaat per tahunnya ini sifatnya tetap, ya besarannya diperoleh secara tetap, maka bisa kita gunakan simple payback. Dimana simple payback ini rumusnya adalah total biaya investasi per manfaat dalam setahun, lalu dikalikan 1 tahun. Ini sebagai contoh tadi simple payback. Nah, totalnya tadi 15 juta per 144 juta dikalikan 1 tahun, 2,1875. Nah, artinya simple payback ini berada di sekitaran 2 tahun sekian bulan gitu ya. Maka pembulatannya menjadi bulan ini 0,1875. Nah, bisa kita asumsikan menjadi 12 bulan dan dibulatkan ya 2,25 bulan ini menjadi 2 bulan. Jadi simple payback-nya adalah 2 tahun 2 bulan pada contoh cost displacement pada materi ini. Ini ada contoh dari cost displacement lainnya untuk melihat biaya bulanan seperti biaya karyawan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi, dan lain-lain. Ini secara detail kita akan melihat cost displacement dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bagaimana mereduksi dari manfaat bulanan yang dikeluarkan. Dan keuntungan per bulan dengan menggunakan rumus tadi yang sudah kita lihat, lalu manfaat per tahun, lalu kita hitung ROI, dan simple payback-nya. Ini penjelasan lebih detail lagi terkait dengan cost displacement. Jadi kalau misalkan tadi investasi awalnya adalah 315, manfaat tahun pertama itu ada 144 juta. Dan manfaat tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini jika kita lihat berdasarkan tabel, terlihat pada tahun ketiga proyek ini memberikan proses yang positif. Sehingga bisa disimpulkan dalam simple payback ini berada di 2 tahun 2 bulan. Simple payback-nya. Maka pada bulan selanjutnya, yaitu di sini perhitungannya adalah 27 juta per 168. Ya, dari saldo yang tahun kedua dibagi dengan 168 juta, manfaat tahun ketiga dikalikan 12 bulan. Itu 1,93 bulan, maka dibulatkan menjadi 2 bulan. Ya, maka simple payback ini terjadi di 2 tahun 2 bulan. Nah, contoh perhitungan cost displacement berikutnya yang melihat biaya investasi pertama, kedua, dan ketiga. Sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi. Ini lanjutannya. Oke, berikutnya kita masuk yang kedua. Metode cost benefit selanjutnya adalah cost avoidance. Jadi untuk cost avoidance ini adalah prinsip yang digunakan dalam cost avoidance itu untuk menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlu karena adanya teknologi informasi. Jadi setelah TI diimplementasikan, maka ada biaya yang bisa kita hindari. Nah, contohnya apa? Misalnya adalah dengan penggunaan aplikasi computer based training atau CBT. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya karyawan untuk administrasi, mengeluarkan biaya ke karyawan untuk transportasi, akomodasi, training, misalnya mengeluarkan biaya material, lalu membayar instruktur dan sebagainya. Setelah transportasi keluar kota dan penginapan atau akomodasinya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini bisa kita kurangi dengan mengimplementasikan aplikasi CBT, Computer Based Training. Ini adalah proses pelatihan secara online yang bisa dilakukan di tempat kerja masing-masing. Nah, untuk cost avoidance perhitungan ini bisa kita lihat di contoh berikut. Ya, misalnya di sini ada biaya investasi terkait dengan IT equipment, ya, ada PC, aplikasi, jaringan, modem, printer, scanner, di mana totalnya 839, lalu biaya bulanan, karyawan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi, dan lain-lain ini totalnya 134. Lalu ada manfaat bulanan, di mana yang harusnya dibayar bisa kita hindari ya, cost avoidance. Di sini kita tidak memerlukan biaya instruktur, tidak memerlukan biaya transportasi, biaya akomodasi juga tidak perlu, biaya makalah materi bisa di-download online, biaya administrasi tidak perlu dikeluarkan, maka totalnya 145. Ini bisa dihitung, keuntungan per bulannya adalah sekian, 11. Maka manfaat per tahunnya 132 dan seterusnya menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi. Oke, berikutnya untuk yang ketiga adalah decision analysis. Jadi untuk benefit di teknik decision analysis, nah ini dilihat dari sisi perlunya implementasi sistem informasi yang lebih efektif. Sehingga manajemen ini akan diuntungkan dalam hal bagaimana
mereka atau kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Misalkan adanya penerapan transactional information system dan manajemen information system untuk kita memproses pemantauan piutang maupun penagihan dari beberapa kolektor gitu ya misalkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan decision analysis. Nah, dengan adanya transaction information system dan manajemen information system maka dapat membantu dari sisi manajemen level untuk mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Nah, ini contoh dari decision analysis. Jadi ada biaya investasi sama ya, lalu ada biaya bulanan. Nah, ini manfaat bulanannya. Apa manfaat yang bisa diambil? Oh, ternyata setelah implementasi transactional system, pembayaran piutang ini menjadi lebih cepat. Maka ada income yang datang lebih cepat ya, secara nominal. Lalu bunga bank, tagihannya lebih cepat. Kenaikan penjualan lebih cepat lagi, lebih meningkat lagi, dan manfaat lain-lain. Ini adalah decision analysis. Lalu yang keempat, ini adalah impact analysis, penggunaan teknik cost benefit yang keempat. Dalam impact analysis ini tentu manfaat yang diperoleh dari implementasi teknologi informasi kaitannya adalah dengan penghematan waktu, di mana dia berdampak langsung terhadap penghematan biaya, lalu perolehan pendapatan. Nah, maka dengan diterapkannya Sales Information System untuk menggantikan proses penjualan manual, di mana ini bisa dilakukan melalui telepon ataupun tatap muka. Ya, maka dari impact analysis ini dapat meningkatkan dari sisi penjualan atau sales dari bidang sales. Ini adalah contoh dari impact analysis. Ya, seperti contoh sebelumnya di sini ada biaya investasi, untuk infrastruktur ya PC, jaringan, aplikasi sales, modem, printer scanner. Lalu ada biaya bulanan, karyawan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan lain-lain. Nah, untuk manfaat analisis, kita lihat rata-rata sales call per day. Per hari bisa dilakukan dalam 6 kali. Rata-rata nilai penjualan per call. Ini menghasilkan 1,5 rupiah. Ini bisa dikalikan dengan berapa call yang terjadi. Ini reduksi rata-rata durasi sales call dari 35 menit menjadi 15 menit. Lalu reduksi waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir dari 60 menjadi 10 menit. Nah, ini penghematan waktu jadinya yang bisa dilakukan. Jadi dari 35 menit menjadi 15, kita bisa hemat 20 menit. Lalu reduksi waktu yang tadi mengisi formulir cukup lama, 60 menit menjadi 10 menit, maka bisa menghemat waktu 50 menit. Maka total waktu yang bisa dihemat adalah 170 menit dalam kita menggunakan teknik cost benefit impact analysis. Baik, itu pembahasan mengenai cost benefit untuk menghitung manfaat TI yang tangible. Terima kasih.